khazanah kita ini kan cukup untuk analisis. Coba ada wali yang jadinya wali karena uzlah ning gua ya banyak. Ada orang yang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali, cerita wali itu bangkrut. Penggawean apa jadi wali? Mergo tuku warak. Iya gitu. Rasa buat tiru, tapi tuku apa mobil. Nah saiki nggak mungkin. Kalau sekarang nggak mungkin karena mahal tuh. Mahal dan jumlahnya banyak. Dulu itu gini ceritanya. Misalnya Narukan ini ada satu kampung. Biasanya itu Kiai Mansur ada agen alteknya. Lias ta'nifa al-amal. Kewaliannya yang khawari tak cabut dia nol. Kepremanannya ini tak cabut dia juga nol. Sekarang sama-sama nggak wali ya nggak preman. Yang preman statusnya dicabut. Ya nggak langsung jadi wali ya nol dulu. Yang wali ya nol. Sehingga kitab Ihya kayak apa Imam Ghazali sufinya. Tapi juga memasukkan cerita-cerita seperti itu bahwa pantangannya orang soleh itu takabur. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladzina ta'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Dia secara balaghah hudat itu anggap saja ujung, asyi juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu bainahuma gak dihitung Gus Afif. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar mbahmu. Quran membakas esok sore. Ya ora ngono cara mubalaghah ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi tarafail waktu napa? Tarafail waktu, dua ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nek kowe terdalil ayat iki sholat itu penting pagi dan sore. Berarti mau subuh, mau asar, aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul badi wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nak ngarang itu tak Jawa itu paham. Mergo bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Dadi ora bahasa Arab kaya wong Arab itu. Dene ra paham tafsir munir kebangetan. Maksudnya kan sajane bahasa Arab itu gampang. Tapi aku mau dadi wong Arab atau tafsir munir ya bingung mergo bahasa Arab rodok Jawa. Gua kacau bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Cara orang Arab kan bingung. Piye nerkibe? Al-Jami'ah, Al-Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan universitas itu Jami'ah. Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mausuf sifat muqaddamana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia itu paham. Wong Arab sesuai ya paham. Anut wong Indonesia. Anut wong apa? Sama saya tak bedai. Tidak, ini jawab saja. Kira ditakoki wong agama mau buka jawab ya? Islam kan? Islam. Oh, bener. Terus saya cawe itu ditakoki agama mau Islam kan? Karena masdar. Kenapa? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas. Tapi sekali pakai isim fa'il. Ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya begitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lah. Makanya kadang ono mubalek gaya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kalau latihan bahasa Arab itu barang. Kalau sebagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Dan nuruti ngono malah kesel karena tadi wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan dia keselen. Keselen ora kira-kira. Ngene ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah makanya sama turun sama Syekh Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim mahdud wa talhim mandud. Nah wadili mamdud wa ma itu gak sing terusane iku fi samulnya fi sidrim mahdud wa talhim mandud wadili mamdud wa ma imaskub wa faqiatin katsira lamaqtu ati walam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali, sing sohiron aurakuha kira-kira gitu. Yang kecil sekali apa? Daunnya.
Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, apa? Daun pisang. Jadi di situ disebut itu hanya sidrun, kira-kira orang Jawa jari ini Jawa maknanya widoro, padahal ora roh. Lasing kok. Ya dikira-kira padahal widoro ora enak buah. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang shahir ya, yang shahir apa aurobuha. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebar. Kira usah protes. Kok ini gak ada anggur? Kok nggak ada apel? Jadi pokoknya Allah itu cerita, ning swarga itu ono jenis buah sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah wis koyo ngono iku bil qodati walasi dong. Dong. Pinter berarti. Maju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama ujung. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu limo itu keduman. Lah ayat ini kan terus kue nakalan kan pagi sore. Kurang ngono gobloknya jadi terus no ya ini saat ini. Maksudnya itu wadat makili ujung. Asih makili ujung. Nah, sholat itu menghabiskan dua ujung. Tarafain nahari wa zulafam. Sing khotib bingung Mas, torofian. Padahal khotbah nih. Kadang khotib ya enggak, wong ayate ra apal kok. Ya tahu ono khotib sing lho. Sing piye sing falanu fiyan lahu mo falanu kai falanu. Lah baba ora apal ora sama ta iku. Falanu fiyan lah. Falanu. Iya tahu. Dari wah kita berjuret. Iku teke sing buruk. Kitab disalahno. Masih kitabe buruk. Aku ora ono kitabe iso maca, Pak. Menedek buruk ora ono kitabe. Ya iso maca to ngapal. Man amila sholiham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu. Barang buruk juga alasan. Fala nu. Lah lebar wis tuwa khotbah pe pamer sing umum mak wis sing pokok-pokok ae. Alhamdulillah salat terus bar wis. Karo dene khotbah suwi-suwi lha opo. Yo enak lho khotbah, dawuh Nabi malah enak. Alamate wong alim ku nak khotbah cepet, nak salat suwi. Dadi enak to khotbah cepet ae. Dadi kok kena sakjane mergo ora iso. Tapi kok diwa alasan jare Nabi alamate ngalim jare Nabi wong cepet salate. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Dan aku nasib pape jarak pali, mereka sujute. Suwe. Ya nasib-nasiban. Juga lewat melarat tuh. Nak nasib pemape jaga zuhud. Nak nasib pemelek jaga ilmu nira baru. Mulane uripe kangen. Wong kan nasib-nasiban tuh sebetulnya. Wong nak nasib lagi ape? Kok wong alim, maca kitab keliru. Wong mesti darani sabkul lisan. Tapi nak kue bener. Pas bener sabkul lisan. Aslinya ra iso. Tapi pas bener saudarane. Nak salah dagep tenan. Nak bener sabkul lisan. Tapi nek terkenal ngalim. Nak bener dagep tenanan. Salah sabkul lisan. Kowe penak. Dadi nama lagi apik. Toa kumpul rondo ayu. Nak sing seneng ya dakwah. Nak sing ra seneng wah malaikat babon. Oh nasib penting. Yo pol nasib. Kan lagi senengi wong para pejabat darani dakwah, dagem bina supaya nasib lagi apik. Tapi nasib elek dagem golek-golek yakin. Tapi sing roh sapa wis terserah pengen ben nggo rame-rame dunya napa. Ya wis roh jelas ya dadi iku jenenge mimbabi dikril apa? Dikrul ba'di wa iradatil qul kados wa fi sidri makhdud wa talqin. Jadi talqin itu kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa? Daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Pisang. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Ya yang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidri makhdud sama talqin. Lah nang ngono ya enake apa nih surga? Paham enggak? Jadi itu diambil taraf apa ujung sama ujung.
Ya kan ngaji jalalan, ngaji jalan Gus Pak mulai wong ikok qiraati sampai sing juara MTQ. Wah. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini terus dhewe ya. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh. Sing ra jenggoten sampai sing ono kabeh. Ya itu jenenge apa ngambil apa? Orang mau terus ngaji mau wong loro ngono maksudnya. Paham ya? Jadi kok natut. Lah iya, ora kok terus ngaji wong loro til muga. Dong ya. Udah pinter. Ganjaran kok akeh tenan. Mintro enggak menagi. Just tenan. Pokoknya yakin nek pengiran anak indah doni abdi. Pokoknya yakin. Ya, jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Agak baik, torof, nama? Torof. Jadi ya sudah seperti itu. Kayak fala takul lahuma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja gak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya, makanya seperti itu. Cara berpikir seperti itu. Nah makanya ini kalau suwon di sebagian sing ngaji kula kudu anut ayat ini, tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbah Mun, bapak saya semua. Semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Ini ngono tenan, awas kena nyulayani iki neraka tenan. Kita kan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nah ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal. Dia ingin ngaji misalnya. Wong tuane cerita anak iki nakal. Kita kan dihadapkan dua pilihan. Satu menerima. Nah, cara bapak dia jenenge kiai bengkel. Bengkel. Jenenge kiai iya Marasi. Kiai marasi. Wis marasi nak siap nak nangani cah nakal ya rasa dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik Tuhan. Karena dia nama Nama jadi golek iku. Nama. Wah, iya elek-elek aku. Padahal sebetulnya api pas-pasan, tapi kan pikirannya kan apa? Ya justru api pas-pasannya itu sekali elek tuntas. Nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu haknya mereka. Sebenarnya sok nak ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Nah ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementara wanita tanggung jawab yang kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara Fatumah nak ngarang kan. Wa hadza madzhabun al-qawahati. Ini mazhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya mazhab kan gampang. Kamu berani enggak ketemu Allah dengan mazhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan. Syaratnya harus dihafal 10 juz. Terus bisa maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampus 2 juta. Jayane nomor 3 padahal itu yang penting. Ben ketara ora kedulnya dadi di modus pertama ke apal 10 juz. Berperilaku baik, jebule nomor 3. Bayar gedung 10 juta. Sajane sing penting iki cara yayasan. Kan kira-kira sing penting itu nomor 3 kira-kira. Aku ora mari ke udon. Nah itu ya baik, sebaiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan, iso direli iso hafal Quran, tamat SD hafal Quran karena bayar ya larang. Terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan orang mengkas-mengkis kan. Nah tapi nak santri melarat kan, ngomong tuane di Malaysia, anak kon mulai ngomong ngaji. Mbak Yuni Rabi mulai apa jadi pelayan. Ribet kan rapal-rapal, wis goblok melarat kan rapal-rapal. Lah iki wis cerdas. Dia, sing bina ya tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Untuk tenanan oleh bina. Ya suwamer ya semua. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu, yai kula badhe mondok, kuat kula namung urun gula 2 kilo. Anak kula nggih dereng nate ngaji. Dia ini geng-gengan, misalnya kita pentobat. Terus kue itu nak nolak, itu mlebu ayat wala tatrudi tau. Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, kue kan memakani guru-guru, macam-macam. Itu 2 hal yang kita pasti ketemu pangeran itu wedi. Kue nompo, kok nak cai jadi ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kue nganggo kaidah darul mafasid muqaddam. Saune ulimu. Problem. Memang ya seninya di dunia.
Lho kowe mondok ada ono seleksi yo nek kowe ketemu kiai iso nerangno, ketemu pangeran. Ayo, ketemu kiai iso nerangno. Ketemu pangeran. Kok tolak. Iku ya umatku, iku ya gaweanku, nek kok tolak alasanmu. Terus kowe piye jantung? Kabeh muni ngene, Gusti, kula damel santri unggulan. Pangeran jebok sedaya unggulan. Tapi mbok tampa kabeh, kowe ora sadar kapasitas yo kliru, wong utekmu pas-pasan. Kemampuane pondokmu pas-pasan mau wong 50 kok nampa wong 200. Kan yo overload terus. Akhirnya ora ke rumah. Ora repot Mas. Mas ngono iku ora usah mbok pikir. Engko ketemu pangeran berderti ngono, cocokan surga. Ora usah berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing jadi sisa-sisa pesah ning pangeran. Kulo rawani. Ane rawani wis. Ora ya ora mari ora mikir. Bang ini gitu, misalnya ngaji jalan ukurannya apa juga? Sajane perlu ana pelaturan sing oleh belajar tafsir iku sing fikih mapan. Ora terus iki kena piro. Oh, tereliminir kabeh kan syaratnya orang ngaji tafsir setelah apa? Mabadik tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama top. Itu ada misi dakwah ya Mas. Misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina sekedar maca kungfu ku lulus. Mereka dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib. Ya sudahlah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah mapan. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa saya pernah sholat belum? Makanya apa ya anjing? Nah aku nolak jadi kafir meneh. Nak nompo ya rodok kuwatir. Mau nang santriku diwarai ya. Tapi aku yakin nak dalam konteks yang ngene iki, nak tak tolak iku mlebu ayat wala tatruki. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak koyo Munib tak tolak, Sedan tanpa Munib kan aman. Malah jokono dene masalah kan. Tahu, jong ya. Alhamdulillah itu pinter. Aku maju tenan ngaji ini maju. Yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Mulane cara kula, kula bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang profil. Syukur-syukur kancanan Gus-gus sing rodok jadab-jadab itu. Di NU itu kan lengkap sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Muhammad Pasuruan, ada yang ngendikan makhluk kayak Mbak Arwan. Ada yang nunggu nakal-nakal kalau Gus. Kita itu paling banyak khazanah. Karena ini semuanya umatnya Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Yono sing ngurus sul babi jatuh Tuhan misalnya, enggak apa-apa. Kalau itu kebaikan, cuma aku produk liu nyejajar tua bagi Hamid Wir kisah tulisan. Jadi aku tidak pernah itu keliru lah. Kesalahan terbesar saya dalam hidup. Permana ya? Artinya gini loh, misalnya Gus Afif di pondok unggulan, Kiai Mansur di pondok unggulan. Yang daftar di situ harus sudah hafal Quran 10 juz, harus pilih. Kok nolak orang NT itu? Tanpa solusi, kecuali dengan solusi. Aku yakin dihisab pengiran. Kecuali dengan solusi. Dengan solusi gini Kiai Mansur berhubung pondok wis elit, terus Kiai Mansur eleh. Wah, rai ini pasti ngajine Munib. Terus Munib ditelepon. Iki ono santri NTT. Raine mirip mbek kowe. Iku ae, ben ngaji mbek kowe. Lah soal biayane cah iku tahun pertama aku. Jadi aku ya kepengen dakwah. Terus Afif yang ngono tahun kedua aku nih. Semenit isin dhewe aku tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah aku yakin dosa. Orang kok mungkin dosa, aku yakin dosa karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena nggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan nggak mungkin. Ya, misalnya terus bocah babal kedua terus yang pondok unggulan, surah popo. Lu pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak. Hasil dia mondok ijek dua sisa whisky.
Ditakoi mbek aman. Lah ini kok ada rezeki. Oh, sisa dulu. Jadi dia berangkat sik gowo. Lah sisane iku nggo kenangan. Akhirnya ya aku di kebijakan yuk. Ya ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan pondok itu yang macam-macam. Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun Gus, cawe itu jilbaban, itu kadang sudah celananan kau. Kita kok soal ungkep itu sudah lama, mumpung keluar. Ya Jakarta santai. Dan keamanannya di sana nanti itu stasiun nanti itu. Nah ini cerita. Misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu Anda boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi. Kira-kira disalahkan pengirannya, tetap disalah. Makanya ini kan berat-beratnya kiai ngadepi pangeran itu melarang menolak siapapun yang ingin bayar. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah sampai Rasul, yaitu tidak boleh menolak. Nah, tapi kita kan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya bocah terlalu nakal kok nang nulari, wong virus itu nulari. Sing soleh virusnya ramandi. Maksudnya ramandi gampang nulari. Sing nakal gampang. Nah, akhirnya kiai nganggo faedah darul mafasid tapi nak cara aku Gus, tetep kudu urun solusi. Dan itu kalau di NU kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur jadab-jadab kan spesial ngurusi. Sing ngono-ngono itu. Dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom Gus. Kianom. Sing Suralaya gitu. Artinya gini, Allah kan menyediakan. Kalau pondok fikih kan nggak mungkin terima seperti itu, ya sudah pasaran oban. Apa saya diumumno mundip. Lha iya turunan. Lha iya turunan. Ya nih, nak sanggup urunan kau ya. Ya pondok metal. Jadi kau nak tetap nakal nih konangan masyarakat. Lu delok sik kiai dia. Jadi suannya. Santri darah mirip kiai ini santai. Ya guys, setuju ya? Karena iya dibiayai. Siap nih. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan. Tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan. Karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai. Karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian ini, terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin, karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya kiai alim harus punya pengajian. Makanya saya tidak lama Manut Bahmun yang punya pengajian ini. Gus ya punya. Dulu kiai di Semarang ada Pak Haris Sedapa ya punya. Hampir semuanya kan punya pengajian. Ini kan jagani orang yang macam-macam. Mulai sing hafal Quran sampai tadi sini kira-kira hati. Uang ngutangi uang sampai sing kebulet. Ora di bojo sampai bojone loro telu ora kabeh. Macem sing meh pegatan nganti meh wayo ngono to. Ya iku mau tarafail eli. Aqimus shalat apa? Tarafail nahari wa zulafam minal lail. Paham ya? Terus ini penting sekali. Yang penting jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak. Kalau dibajuri lebih ekstrim lagi. Di Bajuri itu contohnya gini, contoh murtad ya. Ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir, gak terima tanggung-tanggung. Kan anak percaya dulu nih bab mandi wajib, apa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh, bab murtad kok dilebok bab mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh, yen kula wong alim mesti aku bolak-balik. Kira usah mamang tenan to ora. Tak percaya dulu. Kandhanane kok angel. Ngarane bab wajib mandi. Jadi gini kan, termasuk mayu jibul gusla kan al kafir ida aslam. Napa al kafir ida aslam. Itu dawuh takrib, ya takrib Fathul Qorib. Ya ayo, ngerti to takrib sampeyan jatuh. Nani siar ya ora kok. Nggak mereka. Ganjarannya loro Gus malah. Siar apa? Mereka kan ibadah. Ayo mana? Ini tenan ya. Misalnya kan diantara mayu jibul husla kan iltiqaul fitanen jelas ya kan. Macam-macam lah diantara mayu jibul husla ya. Iltiqaul fitanen terus apa? Junub macam-macam lah. Nah diantaranya itu al kafiru ida aslam. Orang kafir kalau mati.
Itu kata kitab takrib. Makanya syarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah. Fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kowe ora usah melok-melok nyalahno. Ruwono ya omongan. Aja komuni gak sopan. Malah keliru nek diterangno. Sopan goblok yo keliru aneh-aneh. Logikanya ngene lho, Gus. Ada orang kafir. Ya misalnya Zaid itu kafir. Terus bilang ke saya gini, "Gus, saya mau masuk Islam." Ya kan? Sekarang jam berapa ini? Jam 12:30 pas ini ya. Rumah nonton ini jam 1 pas. Gus, saya masuk Islam. Terus saya bilang gini, Zaid, kamu mandi dulu baru nanti saya ajarin syahadat. Maka saya ini malah menjadi murtad. Paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir, yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Makanya benar, kalau fatwa itu benar Sulam Taufik dari awal kan, kalau ada orang ingin masuk Islam maka harus kamu syahadatkan fauron, apa? Fauron. Jelas ya? Bahkan nyuguhin teh aja saya tidak boleh. Bila perlu ngadek-ngadekan gitu. Saya mau syahadat. Raiso Arab, Jawa lah. Ya pangeran sopo, apa? Ya serano pangeran kecuali udah ada Tuhan selain Allah dan suhunya Muhammad ada harus ngadek-ngadekan lah. Nggak boleh disuguhin teh. Mau saya tak tukar rokok sih sampai saya. Karena apa mereka kenalan, jadi nanti yang putih, lo Bali, pun kapan rawuhe, wah, mau malah haram subuh langit. Karena tadi, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, ya, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. Lah iya kalau kondisinya normal ya Mansur, bar mandi jauh urip. Lah nek pas mandi kepleset. Terus mati. Dia mati kafir apa Islam? Kafir. Kafir. Penyebabnya sapa? Kiai. Dong. Ya pinter dah. Wah pinter dhewe. Paham bisa? Maka ilmu itu makanya kata Bajuri sebetulnya enggak usah dibahas kafir masuk Islam. Karena mandi itu tidak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan. Takutnya menjadi gerakan. Sekarang banyak nyuruh orang yang salah paham. Nah, orang kafir masuk Islam konadus itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Gosok ini salah. Nanti gak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi gak apa-apa. Tapi prosesi gaya-gayaan toh disyuting terus viral. Ya pokoknya gaya-gayaan toh. Tapi tetap proses Islam. Coba. Seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Oh tetap sebelumnya ada yang mengajari. Yang prosesi itu sekarang seremonial ya. Tetap dene saya punya banyak teman yang masuk Islam. Meskipun yang mensyahadatkan saya, tak takoi kenapa dia Islam? Pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus apa? Iya enggak? Kiai mau gaya-gayaan di syuting di masjid terus viral. Ya aku takut, pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacaran atau gara-gara kiai? Pacaran itu teman kerja. Tapi orang kalau pacaran, cerita aja. Tidak jawab saja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah, ketika dia sudah ikrar dengan syahadat meskipun bahasa Indonesia, itu sebenarnya sudah Islam. Nah, kemudian ada kultur ya, kultur tadi di masjid diviralkan, terus prosesi. Syahadat itu namanya prosesi Kang. Nah prosesi Islam itu agar mulai ikrar nah Allah pangeran yaitu dimulai. Nah jika yang pertama ini kok kemudian ngopi riyen atau kenalan riyen ngapunten gitu ya nanti yang putih itu wah tambah. Nah saya berkali-kali ngajar gitu di kajian di kudus di mana-mana. Kan aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu gini. Ono wong gak kecelakaan, ning dalan kecelakaan. Pas toha itu pasti itu katokan cekak. Seprapat ya kan yo isin mubalek katokan cekak kok. Ape nulungi wong loro. Paham ya kecelakaan. Terus dia kelambinan sik, sarungan sik, serbanan sik lagi mulung. Mergo dene iki ya. Kira-kira salahno pangeran to. Kelakuan ngono iku lho, salahno. Enggak jawab. Salah. Disalahno karena ini kecelakaan harus langsung. Meskipun Pak mubalek lagi seprapat ya maksud. Iki sentimen buku. Orang tahu baju kali. Seberapa tuh mas? Seberapa juga LN. Jadi cara pangeran, kira-kira tuh senajan terong kelambinan wajib nulung langsung bongkong. Wajib, oleh. Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron, apalagi ini kekafiran, maka harus dihilangkan secara fauron. Dong ya? Yes, pinter.
Makanya adat mandi dulu, apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid, nunggu wartawan tambah buyute salah ini. Berarti mau salah buyute salah. Yo kapan-kapan anak kancamu kafir masuk Islam, bisa ndek sakal senajan to nganggo bahasa Indonesia sih Jo. Susah. Nanti setelah itu ada kesunatan-kesunatan kecil kalau dikongkong mandi, terus seremonial, terus dia diundang. Terus disote, terus disafir kok ngarep sing poha muni alhamdulillah jatuh ngarep. Terus sampe demo. Lah sing viral sing iku akhirnya. Ya Tuhan telah mengislamkan. Apa waris lho. Ya tapi kira usah drengki ku rezeki. Tapi tetap hukum ini harus dihilangkan faul. Oh jadi kau oleh kan kau najis sih ora oleh. Paham ya? Nah kalau dalam kasus Sayyidina Umar misalnya ada orang bantah, tapi zaman Sayyidina Umar kok sama adiknya Gus ya? Kan itu kan dia masuk rumahnya seseorang yang adiknya, yang baca Quran itu adiknya kan, cuma adiknya tukarannya BIP nih Gus, gelutnya itu BIP nih, Hobab itu, jenis ahli gelut. Nah gelut karena si Hobab itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa? Ya mushaf lampiran ya zaman itu menorong terjilid, namanya kan hanya beberapa lampiran sing toha ma anzalna alaikal qur'ana lisashqa. Nah itu kasusnya beda, jadi ada perdebatan. Ada perdebatan terus si Umar ini belum mau masuk Islam, terus kata adiknya, ini kitab suci, kalau kamu ingin megang, kamu harus mandi. Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam, jadi itu beda kasusnya aja, pilih dipakai hukum. Tapi nyatanya adiknya Umar nyuruh Umar mandi dari Umar nggak niat masuk Islam. Cuma adiknya penasaran, itu lempiran apa? Karena adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci, makanya kamu mandi dulu. Akhirnya Umar ya nurut gitu, atus deh. Barang atus moco kan, barang moco terus tadi nangis deh. Mereka ini nggak mungkin karangan manusia toha, misalnya ada Al-Quran. Terus masuk Islam, ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya, jadi seremonial itu seon, masuk Islam itu seon akhor. Jadi keliru kalau apalagi masuk Islam pokoknya berseksinakan, tidak harus sekarang, apa? Harus sekarang. Soal nanti seremonial acara bisa mau mandi dulu, kayak mau disaksikan terus. Macam-macam lah. Sopo Tuhan nyerbani semua alafe macam-macam terserah. Malah namanya apa? Dia ini lumung. Ya sebenarnya 5.000 bangunnya. Jadi hukumnya pangeran cekel ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak kelas-kelasan. Ada yang fauron, ada yang taruh. Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa, itu hukum yang diciptakan teknik modern, tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah hukumnya Allah Rasul jangan menolak orang yang ingin baik. Nah, soal kamu protektif karena takut ada anak nakal ya sudah, kita tarokus ya, kita ngambil kemurahannya pangeran, kita tidak sanggup. Tapi jangan motifnya menolak. Karena kalau ini menolak nanti kamu ngadepi pangeran. Ini ya umatnya Kanjeng. Makanya solusinya tadi, pondok-pondok yang menangani capreman harus kita dukung. Saya masih punya azam kebetulan dengan anaknya Mbak Garno. Saya di beberapa ya masih kenal Gus-Gus, si jadab-jadab nih Pasuruan ya kenal sih, bala-bala nih Bapak dia kenal Gus. Dan kalau kenal Kiai Wali ya, Kiai Mubalek ya, Kiai Mubalek terbatas ya, gak keliru, parah lah. Kiai Alim ya, Kiai ya Sabtu Reza. Kiai Wali aku kenal ya, Kiai sing ngurusung nakal ya, Kiai Mubalek beberapa ada lah. Nggak boleh banyak-banyak ya, kenal ini kurang oleh agak. Ya saya ulang lagi, jangan sampai kita ngalami penolakan. Mulai di salah satu madrasah, di kenangan saya itu bagus. Dulu di Sarang itu, masyhur ada kiai namanya Kiai Fakih, Kiai Mis, Kiai Fakih, Kerani Bayi Imam, Kiai Pondok Mis. Itu gini, bocah-bocah nanti itu Kiai Mansur, tiga nakalan, tiga dalil. Jadi misalnya Toha kok gak mau hafadh di dunia, gak munggah kan? Kita apa ini? Nah gak munggah nih di terminal pak, sowan modok era munggah. Itu langsung diubah no. Mergo wedi jadi wong dalan. Nah, jadi wong dalan aku ora kedosan. Itu beliau cerita sendiri ke saya. Nah, sing muni ku lugu misalnya. Lugu. Nah, orang munggah piye, Cuk? Nggih baleni, Bang. Tambah ra munggah.
Karena tidak wajib mensyafaati apa? Kalau dalam konteks toha kan liar tadi ya. Toha umpomo loh atau toha sing umpomo loh yang umpama bukan. Akhirnya apa? Bocah-bocah ngerti. Ngene kok agar sing ra mukawadah gimana? Cocokan. Pak Duswan Bapak. Akhirnya cara pulau sowan. Ono apa tuh? Nang termi ta apa? Munggah kabeh. Karena kiai itu mesti wedi lho nek balik wong balik ning Natal. Artinya gini, apapun misalnya semua pondok tentu punya kekhasan masing-masing. Tapi kita harus mendengar semua kemungkinan. Sehingga kita pakai manhajnya kiai-kiai yang kita panut. Kayak apa Mbah Mun ya, dekat pejabat, dekat wong macam-macam. Jadi khazanah kita ini kan cukup untuk analisis. Coba ada wali yang jadinya wali karena uzlah ning gua ya Pak. Ada orang yang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali, cerita wali itu bangkrut. Penggawean apa jadi wali? Mergo tuku arak. Iya gitu. Rasa buat tiru, tapi tuku ambek mobil. Nah saiki enggak mungkin. Kalau sekarang enggak mungkin karena mahal tuh. Mahal dan jumlahnya banyak. Dulu itu gini ceritanya. Misalnya Narukan ini ada satu kampung. Biasanya itu Kiai Mansur ada agen toa ubah ya asli kita aslinya langsung ngeling toa kan ini wong tuban kita unik-unik mulai agen itu misalnya ngedarkan di Narukan itu dicegat ya Mas ning dalam sing wali misalnya jenenge Umar sekarang dituku ya Mas misalnya 500.000 dari itu dituangkan mesti dibuat itu sampai bertahun-tahun sampai dia bangkrut terus mati, biasa lah terus mati terus biasa lah. Ketika dia mati, wali-wali top di kawasan itu nyolati kan, ini wali. Nah ternyata apa? Karena si pengirim toa tadi jaga deh. Wong desa iku hampir minggu rutin tuku toa kalau mabuk. Mulai sekali. Ya kan rutin jam. Kalau sekarang kan kebanyakan gue satu tuku gak mungkin kan sekarang nilainya triliunan kan? Karena diproduksi pakai mesin dulu kan manual gitu. Jadi yang dikirim desa ini ternyata dia ya Allah ini umatnya Nabi Musa tidak ridho kalau mereka minum dan cara mencegah saya pun ini jadi agen tunggal itu dapat dituku jadi wah nanti dunia nih kena buat tiru tapi dunia entek aku tadi nah ini cerita saja jadi kita punya khazanah sekian contoh wali itu macam-macam. Tapi itu tiru karena gak cukup. Benar kepada itu gak cukup ya. Bocor korotok mengaruh biro. Oh, ratu kok. Dunia ini soleh Indonesia ratu cukup. Oh, transaksi. Sinyalati wali-wali. Karena ya dia juga jadi wali karena beli tadi. Karena dia ada ingin konfrontatif sama bos-bos narkoba kan beresiko. Gitu. Terus siapa mas? Dibuat. Jadi macam-macam. Laki-laki khazanah kita cukup. Ada wali yang ngancani orang nakal-nakal hina. Makanya Imam Sa'roni pertama jadi wali. Imam Sa'roni yang terkenal, yang orang bisa. Pas pertama latihan jadi wali itu ya kayak muni penuh pahpoh sunnah Rasul. Persis. Singkat cerita ketemu itu mas, ono wong alim. Wong alim bal-balan ning laut ning gone kisik ning gone apa ning kisik laut. Apa secara pantai. Bahasa Indonesia yang KRI pantai. Saya itu katoan seperapat, bukan katoan biasa pemain bal. Saya sedang singkat cerita Imam Sa'roni itu tersiksa. Wong alim, ahli fikih kok katoan ya. Mari cekak ukuran itu ra jelas. Nah cekak itu ya dekati apa? Jenggol. Yes. Nah cekak mbah ya ora roh. Singkat cerita itu ya gitu gimana sih? Bal-balan ya masyarakat orang negara ya wong belah bal-balan. Ya relax saja. Pas Kiai Sa'roni pulang, pas itu dia wali amatir, belum kutub, masih amatir, masih latihan, masih uji di MK lah, masih kewaliannya masih. Dia pulang, ternyata wong sing fakih tadi, yang ahli fakih tadi, duduk benas samai waladi, dia duduk neng antara langit bumi, ngenteng. Sa'roni, jadi jangan dia senior. Cangkemmu sing apik, Pak. Dekne iku padahal ada men, cangkemmu sing apik. Wali ajaran ora oleh negur wali senior. Waken banget tuh. Jebule wong iki wali. Jebule wong iki wali.
Dia mau nunggu ning isar Mas, mergo kok darani kalah kelas. Waline yo gaya. Lane wali yo oleh gaya ono sanate. Kalau ngaku wali Mas ini keberatan. Tapi Bang, kowe ra gelem ngaku nek gelem aku tak kon mulang. Mergo terus akhirnya lagi ngopo? Masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i bin Ahmad bin Hanbal. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh wajibno dakwah. Lah wong gelem kumpul aku nak bal-balan. Lah nak kowe gelem dakwah yo dakwah iku. Pun jenengan mau jenengan. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasulullah. Lalu kamu ngaram notok Nabi, terus kowe nak ketemu Nabi, papoh ning podium ngaram notok Nabi. Bareng untuk sangu terus piye nak ketemu Nabi. Sing iku ora untuk sangu wae sing kok bal-balan. Ora untuk sangu proses di. Wes sak jeblok-jeblok iki Mansur tetep ana sing takok. Pak, nah anakku saiki tamat SD, cara jenengan diapakno? Paling enggak kan usul pondokno kan, meskipun bapake aja. Tapi nek sing pidato tok ning podium. Papoh tok kan? Ya sing papoh sing ora ya ora. Ya rasa tersinggung dia Jawa. Kok sensitif banget. Mulai dulu, makanya alhamdulillah kita ini, bu kita ini siapa? Itu ngaku ya oleh. Kita ini masih punya kitab-kitab itu. Saya punya kitab Tabaqatul Auliya, klasmen para wali. Dijual di mana orang jenengmu yakin. Padahal kita musamin orang ini malah orang. Itu wali mulai angkatan Said Ali Zainal Abidin sampai angkatan Said Abdul Haddad. Wono kan. Iki cetak goreng jenengmu sebenarnya mlebu kapan. Itu ya selalu tadi menyajikan cerita-cerita wali yang sebagian menekuni apa kancanan wong bulet-bulet, kancanan wong nakal. Karena yang tadi itu umatnya Nabi. Asal bakat ya tadi ya, dia wali dekat Allah kan nggak mungkin tergoda terus dengan rusak dunia kan nggak mungkin. Tapi kalau kamu milih nggak mau ya nggak apa-apa, kamu protektif diri. Darul mafasid muqaddamun. Iman sak kowe misalnya ketemu wong ayu sing nakal. Kira-kira sing katut sopo. Ya cek ae. Coba. Dicoba. Ablas. Sing dadah sing ndi kan. Kalau dadi salihah apa kowe sing cek aja lho masyarakate. Wong syaraté ujiane Nabi kan ngono. Ana wong pitu sing somben di yubi arah. Iku jare gawe Nabi wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin. Faqala inni aqulu. Syaraté kok ayu menarik, ngajak. Terus kowe muni ra gelem. Ayo wali, ra jawe wali. Lah sing wani daftar sapa jajal. Itu orisinil loh, dawe Kanjeng Nabi. Sabatun yudhilluhum wa fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nomor terakhir itu di antaranya apa? Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni rabbuk. Boten astagfirullah. Coba hebat disusul di kapan-kapan. Aduh. Jadi makanya ini balik balata trukti tadi. Balik dong. Makanya kalau syukur punya guru kayak bangun yang legowo apa menghormati kiai sing nangani itu bapak yang menghormati kiai. Oh cuman sidik-sidik sunah rasul terus seakan-akan kamu paling megang otoritas keluarga. Tidak umatnya Nabi itu banyak yang nekuni. Lah aku roto hak pidato, aku rasa pidato aku seneng. Piye-piye si aru penting. Rezeki yo penting. Bae iki terus dhewe. Seneng gue ya terus dhewe. Roh toh? Ya sudah seperti itu. Makanya ngaji yang banyak. Saya berkali-kali cerita wali itu guru macam. Dan itu khazanah itu di pesantren banyak. Dulu Sunan Kudus jadi qadhi bagian halal haram tegas. Kali Joko di sama wali-wali disuruh di daerah Kidul Sragen Boyolali dakwai wong abangan macam. Mulai dulu itu ada macam seperti ini. Dan itu cobaan ya. Sampai sejarah bayang kali Joko itu kan. Ke cobaan ke ujung-ujungnya. Itu biasa mata ala Indonesia. Tapi zaman itu ya orang Islam Nusantara itu biasa. Tapi ya nama Islam nomor ya apa-apa orang sing larang wae. Enggak artinya biasa. Jadi dulu yang nekoni itu tuh ya biasa. Bahkan kalau di Ihya itu ada cerita ini sebelum dulu kalau cerita Khalid itu preman.
Dulu di antara Khalid atau Khalid itu apa? Kira-kira maknanya apa? Preman kira-kira. Ada Khalid Bani Israel gitu. Ketika Nabi Isa konvoy sama Hawariyin ini orang pilihannya Nabi siapa? Sehingga cerita Hawariyin yang rai-rai kok munik itu. Ini kan spontan itu yang Khalid tadi. Spontan itu ingin wong solehnya seperti itu. Sehingga langsung spontan itu bergabung. Ketika bergabung dia abto'a masyahu, dia mengendorkan apa? Jalannya, karena dia nggak ingin setara dengan Hawariyin kan. Tahu diri lah. Yang Hawariyin dia Mansur ini asro'a, yang jenis murid tapi tidak semua. Kan itu ya ada yang jenis saya, jenis macam-macam. Yang lainnya normal, tapi yang satu ini asro'a masya, supaya berjarak jauh. Jadi kemana isin agak level. Wong preman kok jajar aku, makanya yang ini mempercepat jalannya karena tadi ta'anufan tentu karena keangkuhan. Yang ini memperlambat karena tawaduan, karena dia agak ingin setara dengan Hawari. Jadi sing premane tawadu mau setara, sing wong saleh iku malu menjauh. Saat itu juga Allah bilang ke Nabi Isa, Allah mewahyukan ke Nabi Isa karena Nabi Isa nabi. Isa bilangin ke anak buah kamu yang itu iso tuh iso menip yang itu, yang itu. Lias ta'nifa al-amal, sama siapa alteknya? Lias ta'nifa al-amal. Kewaliannya yang Hawari tak cabut, dia 0. Kepremanannya ini tak cabut, dia juga 0. Sekarang sama-sama nggak wali ya nggak preman. Yang preman statusnya dicabut, ya nggak langsung jadi wali ya 0 dulu. Yang wali ya 0. Sehingga kitab Ihya kayak apa Imam Ghazali sufinya. Tapi juga memasukkan cerita-cerita seperti itu, bahwa pantangannya orang soleh itu takabur. Dan itu juga umatnya Nabi. Ya diurus akhirnya sama Allah. Di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani juga ada orang jadi wali itu karena orang Nasrani. Orang Nasrani wali Abdal ada mati satu. Sama Syekh Abdul Qadir diganti orang Nasrani yang Islam hari itu. Yang Islam hari itu. Langsung jadi wali. Dan mau apa? Karena tadi dakwah beliau juga kemana-mana. Sekarang kita tahu dakwahnya Habib Umar ya kemana-mana, mulai orang Singapura. Enggak membatasi karena semuanya umatnya Nabi dan semuanya kena kitab, kita kena kitab wala tatruni, jangan sampai menolak. Tapi saya ulang lagi ya, kalau ada pondok unggulan kamu jangan terus kritik, ora Quran ya kayak keliru. Meroteksi anak uang ora gampang. Cara aku tuh pondok ini lah tak pengen, semari bocah seneng gue ya repot. Misalnya tuh ngandani, uang nih semua mas bisa sebelah, cara mondok ora oleh. Munib yo ora. Wong iso mau Pak, mesti pikirane duwe wis filah lho. Wiridane wis duwe ku penting. Kok ora oleh mondok lho nang ngaji ini kok oleh. Mondok ora oleh. Terus ngel-ngelo kiai ini, turun nang keramik masuk angin. Modele wis tuwa repot kabeh. Terus kanyepun sithik wato. Kan ngel-ngelo wong, mau mesti tak tolak. Tapi saya bukan niat nolak kamu, enggak meroteksi santri dulu. Enggak nak virus mulu. Virus ketunya. Mana Dewi Bambun? Iya, santri kiai itu kan mati santri ya. Kayak ngerokok. Santri gue kelas. Tadi dulu ya tenang. Lo santri lah tuh. Zaman gue jadi santri, kiai sopo ibu cucuk. Gue kelas cucuk kiai sopo. Tapi bareng jadi kiai bagai musuh. Kan rival loh.